Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada proses pembelajaran daring seperti pada saat sekarang ini. Kedua kalinya tidak lupa pula kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan dasar akan melakukan presentasi. Baik, sebagai pemateri yakni Halimatus Sadiah dan saya Pedi Nobebirawan sebagai moderator. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita membuka acara presentasi kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri Halimatus Sadiah, tempat dan waktu saya persilakan. Di sini kami akan menjelaskan 2 teori utama, yaitu teori tentang manajemen itu sendiri dan yang kedua adalah teori terkait manajemen pendidikan. Pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kemudian kata-kata tersebut digabung menjadi satu menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian teori menurut para ahli. Pertama, teori dari Terry. Terry berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu kemampuan untuk mengarahkan agar mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, tujuan dan usaha-usaha ini dilakukan oleh manusia itu sendiri atau sumber lainnya. Kemudian, teori yang kedua menurut Hersey dan Blanchard. Menurut mereka, manajemen adalah suatu proses kerjasama antara individu dengan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Millet berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Dan kemudian menurut Ricky W. Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan di sini dapat dicapai sesuai dengan jadwal. Selanjutnya menurut Mary Parker Follett. Mary Parker Follett berpendapat bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Nah, definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Shepard, manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang diarahkan ke pemanfaatan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, dari semua teori yang saya jabarkan, bisa kita simpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, teori manajemen pendidikan dari para ahli. Pertama, dari Purwanto. Menurut Purwanto, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah, mulai dari usaha-usaha besar sampai dengan usaha-usaha kecil.
Nah, usaha-usaha besar ini contohnya ada koordinasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai ke hal-hal kecil seperti menjaga sekolah dan lain sebagainya. Kemudian menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar di mana peserta didik aktif mengembangkan potensi mereka. Nah, potensi yang dimaksud di sini yaitu potensi yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan sebagainya, serta keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya menurut Nawawi berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam pendidikan, rangkaian kegiatan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian dijalankan secara terencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan formal. Yang terakhir adalah menurut Glatter berpendapat bahwa studi manajemen berkaitan dengan operasi internal lembaga pendidikan dan juga hubungan mereka dengan lingkungan. Dari semua teori yang telah saya jabarkan tentang manajemen pendidikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak bersama penjelasan tentang materi kita pada kali ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung saya sendiri dan bersama pemateri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya saja. Nanti saya akan tunjuk satu persatu. Silakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan sarannya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan walaupun dengan secara daring seperti pada saat sekarang ini. Dan jangan lupa tetap berolahraga dan jangan lupa pakai masker.